Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Miftahur Rahman Hafid, SPAM MPHMM, salah satu dosen pada program studi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT, terutama dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini. Saya mendapat kepercayaan dari program studi, yakni mata kuliah riset pemasaran sebagai mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester ganjil dengan kode BWP 3015 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memiliki pemahaman teori dan konsep riset pemasaran serta implementasinya dalam pengambilan keputusan. Mata kuliah ini juga membahas tentang desain penelitian, sumber data, pengukuran data dan skala, cara penyusunan kuesioner, teknik sampling, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta penulisan proposal dan laporan penelitian pemasaran. Adapun subcapaian pembelajaran yang ditarget dan dalam mata kuliah ini terdiri dari 14 poin, yaitu pertama, memahami dasar-dasar riset pemasaran. Kedua, menguraikan masalah riset yang dihadapi serta menentukan metode riset pasar yang relevan. Yang ketiga, memahami jenis-jenis desain riset dan menentukan desain yang digunakan dalam riset pasar. Keempat, merancang desain penelitian. Kelima, menganalisis desain penelitian eksploratif, yakni penelitian kualitatif. Keenam, memahami desain penelitian deskriptif, desain penelitian survei dan observasi. Ketujuh, mempraktikkan pelaksanaan eksperimen desain penelitian kausal. Kedelapan, mempraktikkan pengukuran dan pengskalaan dasar dan pengskalaan komparatif. Kesembilan, mempraktikkan pengukuran dan pengskalaan teknik pengskalaan non-komparatif. 10. Membuat kuesioner dan format desain. Ke-11, melakukan sampling desain prosedur yang tepat. Ke-12, menyusun persiapan dalam data riset pasar. Ke-13, membuat distribusi frekuensi, tabulasi silang, dan pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, ke-14, memahami dan melakukan analisa berdasarkan korelasi dan regresi. Dalam perkuliahan ini, bahan hajar yang digunakan mencakup: pertama, slide presentasi atau PowerPoint. Yang kedua, buku ajar. Dan yang ketiga, buku-buku referensi yang relevan. Pada mata kuliah ini, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar. Mahasiswa didorong untuk difasilitasi untuk aktif mencari dan menentukan pengetahuan serta memperoleh keterampilan sikap, dan tujuannya adalah memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan student-centered learning ini dikombinasikan dengan berbagai metode seperti expository, discovery learning, small group discussion, dan cooperative learning. Selain itu, saya juga menerapkan metode DIA, Delivery, Interactive, dan Assessment dalam penyampaian materi. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas dan partisipasi mahasiswa termasuk kehadiran dengan persentase 25%. Yang kedua, kuis sebesar 15%. Dan yang ketiga, tugas 20%. Yang keempat, UTS atau ujian tengah semester sebanyak 20%. Dan yang terakhir atau yang kelima, ujian akhir semester UAS sebanyak 20%. Demikian penjelasan saya terkait pengampu mata kuliah riset pemasaran. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah riset pemasaran. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah riset dan metode riset. Jadi perkenalkan, saya Miftahur Rahman Hafid,
pengampu mata kuliah riset pemasaran. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, saya minta salah seorang untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ade Muhammad Ali telah memimpin doa pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita mulai dengan doa, kita akan memulai dengan evaluasi pembelajaran, di mana seperti kita ketahui pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai riset pemasaran dan dasar-dasar riset pemasaran. Jadi sebelum kita memasuki perkuliahan, saya minta beberapa mahasiswa memberikan tanggapan atau kesimpulan mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Ada yang bisa? Saya minta. Saya, Pak. Oke, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Asisya. Untuk pembelajaran minggu lalu mengenai pengertian riset pemasaran. Nah, definisi riset pemasaran menurut American Marketing Association, riset pemasaran adalah sebuah fungsi yang dimana menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat umum dengan pemasar melalui sebuah informasi. Nah, informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan kemudian mendefinisikan peluang dan juga masalah pemasaran dalam menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan pemasaran serta memantau kinerja pemasaran. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas atensinya Dek Siti Asisya telah memberikan kesimpulan atau penjabaran pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, karena sudah membahas dari sisi definisi riset pemasaran, saya minta satu mahasiswa lagi. Apa kesimpulan dari materi sebelumnya? Ada yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Baharudin, mengingat kembali bahwa pembelajaran minggu lalu apa yang saya pahami. Jadi ada 3 riset pemasaran, klasifikasi. Yang pertama itu problem solving search, yang dimana riset ini itu mengidentifikasi suatu masalah-masalah yang terjadi pada masa lalu, sehingga dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini kita tidak melakukan kesalahan atau mengulang kesalahan yang terjadi pada masa lalu. Kemudian yang kedua itu ada control rates atau ya, control rates. Yang control rates ini, riset ini itu berbicara persoalan bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan atau mengontrol suatu proses bisnis dan pemasaran itu sendiri, sehingga bisnis dan pemasaran yang kita lakukan itu kinerjanya lebih terjaga. Kemudian planning source. Nah, riset ini, planning source ini itu kemudian kita mengambil informasi yang lebih terukur untuk dijadikan panduan perencanaan pemasaran, sehingga perencanaan pemasaran itu lebih matang sehingga kita bisa mengimplementasikan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas atensinya Adinda Baharudin mengenai kesimpulan klasifikasi riset pemasaran. Jadi dari pembelajaran sebelumnya sudah kita mendapat 2 hal mengenai dari definisi riset pemasaran dan klasifikasi riset pemasaran. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin mengutip salah satu kalimat motivasi yang mengatakan bahwa belajar di waktu muda itu ibaratnya melukis di atas batu, dan belajar di waktu tua itu ibaratnya melukis di atas air. Jadi kami harap adik-adik semua, adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk bersungguh-sungguh belajar sejak dini. Mungkin itu kalimat definisi yang kami kutip pada kesempatan hari. Oke, sebelum kita memasuki perkuliahan pada materi pertemuan kedua pada hari ini, saya minta Adinda semua mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan absensi di sparring.site. Dan insya Allah materi pada hari ini kami akan upload di modul pembelajaran sparring.site. Nanti adik-adik akses di situ untuk pembelajaran pada materi hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai masalah riset dan metode riset.
Pertama-tama, sebagaimana kita ketahui dari pertemuan sebelumnya, dari sisi definisi riset pemasaran, dari klarifikasi tadi yang telah dikemukakan teman-teman adik-adik, kita akan coba membahas langkah utama dalam riset pemasaran. Jadi rangka pertama itu yakni riset secara objektif. Yang kedua, research design. Yang ketiga, collecting data. Yang keempat, data analisis. Dan yang kelima, final reports. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa riset pemasaran ini merupakan sebuah penelitian ilmiah yang sudah pasti harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Jadi ini design by data. Jadi bukan mengada-ada. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang tidak menggunakan klasifikasi riset. Selanjutnya, setelah melakukan riset ini, perlunya ada yang namanya metodologi. Jadi metodologi inilah yang dapat menganalisa dalam kerangka pijakan yang lemah dan sudah pasti dalam sebuah perencanaan yang menghasilkan kesimpulan yang bias. Selanjutnya, mungkin kita bisa memperhatikan gambar di atas. Ini ada perumusan dari tujuan riset pemasaran. Dari perumusan riset pemasaran, yang pertama harus ada yang namanya hipotesis. Jadi hipotesis itu praduga ya, dan konsep teoritis. Dari hipotesis dan konsep teoritis inilah turun yang namanya penentuan jenis dan metode riset. Jadi penentuan jenis dan metode riset, sebagaimana kita ketahui, selama ini kan yang kita ketahui ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Ternyata ada yang disebut juga studi literatur. Di mana studi literatur ini dia pendataan informasi dan sumber informasinya itu diambil terkadang pada jurnal-jurnal terdahulu atau jurnal-jurnal sebelumnya. Jadi kita mengkolek atau mengumpulkan beberapa jurnal-jurnal dan kita analisa jurnal-jurnal itu dan kita menjadikan sebuah artikel. Sedangkan di riset kualitatif itu pertama ditentukan narasumber atau rujukannya. Selanjutnya di riset kuantitatif itu berbeda. Kita melakukan teknik sampling atau pengambilan data. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa metode-metode teknik sampling. Jadi ada purposive sampling, ada random sampling, dan lain sebagainya. Itu semua hanya sebagai gambaran pada saat ini. Untuk slide pertama ini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, pertanyaan saya nih, ada berapa jenis metode riset yang ada? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai metode riset, sebelum saya bahas, mungkin adik-adik atau teman-teman mahasiswa di sini ada yang bisa menjawab. Apalagi kan di mata kuliah sebelumnya sudah mendapat mata kuliah metode penelitian dan lain sebagainya. Ada yang bisa menjawab? Kami berikan kepada adik-adik mahasiswa. Saya Pak. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Reka Kodao. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Siti Madiana Nafisa, mengenai metode penelitian dari riset pemasaran. Nah, dalam riset pemasaran itu ada 3 metode. Yang pertama, studi literatur, kedua, riset kualitatif, dan yang ketiga, riset kuantitatif. Nah, di mana studi literatur ini mengkaji berbagai sumber pustaka atau referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dari berbagai jurnal, artikel, atau buku terdahulu. Kemudian untuk riset kualitatif ini, dia menggunakan pendekatan wawancara yang mendalam untuk mengambil data dan memperoleh informasi. Bisa melalui observasi atau studi kasus. Kemudian untuk riset kuantitatif ini menggunakan data atau statistik untuk memperoleh data dan informasi. Bisa melalui kuesioner kuesioner dan survei, Pak. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada yang bertanya dan alhamdulillah sudah ada tanggapan juga dari adik-adik teman-teman mahasiswa. Dan saya rasa dari pertanyaan dan jawabannya sangat menarik, begitu pula jawabannya sangat betul. Jadi ada 3, yakni studi literatur, riset kualitatif dan riset kuantitatif. Dan saya rasa itu sudah benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, kita lanjut. Sebelum saya lanjut, masih ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Marawia. Di sini saya akan bertanya mengenai
jelaskan sedikit tentang apa sih pengertian populasi dan sampel pada dalam konteks penelitian. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan hari ini, yakni metode riset pemasaran. Kami akan mencoba menjawab, dan ini saya rasa adik-adik sudah mendapatkan pembelajaran mengenai ini. Sebelum kami jawab, saya lempar lagi ke adik-adik mahasiswa. Sebelumnya ada yang bisa menjawab lagi mengenai perbedaan apa sih sampel dan apa sih populasi itu? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silahkan, Dek. Baik, perkenalkan nama saya Novita Sari Ridwan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marwia. Jadi apa sih populasi dan sampel itu? Nah, secara garis besarnya itu populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti menjadi sasaran penelitian tersebut. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin meneliti sebagaimana kepuasan pelanggan terhadap suatu warung. Jadi peneliti tersebut dia mengambil keseluruhan pelanggan yang ada yang pernah membeli di warung tersebut. Lalu untuk sampelnya, sampel itu adalah sebagian dari populasi yang diambil dan dianggap memiliki karakteristik dari populasi tersebut. Sebagai contoh, dalam populasinya itu peneliti mengambil sampel 10 orang untuk meneliti atau diwawancarai. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Novita Sari Ridwan. Dari pertanyaan Marawiyah, betul yang tadi dikemukakan oleh Adinda Novita Sari Ridwan, apa perbedaan populasi dan sampel. Cuma kami akan memberikan sedikit gambaran, menyederhanakan dari jawaban dari Novita Sari Ridwan. Jadi seperti tadi dikemukakan bahwa kalau kami bisa menggambarkan apa perbedaan populasi dan sampel, jika adik-adik ingin melakukan penelitian atau mencari data penggunaan jilbab pada mahasiswa bisnis digital angkatan 2023 di kelas B, populasinya itu kan kita sebut tadi kelas B, berarti populasi itu secara keseluruhan kelas B yang ada di angkatan 2023 bisnis digital. Tapi sampel yang kita ambil yakni wanita atau perempuan. Karena kenapa? Terkait dengan penggunaan jilbab. Jadi sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi. Itu mungkin gambaran singkat yang kami berikan. Oke, mungkin masih ada pertanyaan? Cukup ya. Kita lanjut perkuliahan kita. Kita masuk ke slide berikutnya, slide keempat. Selanjutnya kita masuk bagaimana sih perumusan tujuan riset. Jadi yang pertama itu masuk pada eksplorasi masalah. Jadi kita harus mengeksplor ada masalah tidak dalam sebuah kasus atau sebuah penemuan. Selanjutnya, setelah kita dapatkan ada masalah, kita harus membatasi masalah. Jadi pembatasan masalah itu, kita harus membatasi masalah karena kenapa? Dikhawatirkan nanti dari sisi biaya dan waktu itu terporsir ke hal tersebut. Selanjutnya, perlunya pengumpulan data awal atau observasi. Karena kenapa? Sebelum kita melakukan penelitian, observasi ini sangat penting. Karena kenapa? Di situ kita mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian yang akan kita teliti. Dan yang terakhir yakni kita harus merumuskan tujuan dari penelitian tersebut. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas mengenai bagaimana perumusan suatu penelitian. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya dari sisi marketing problemnya, research objektif dan action standarnya. Jadi menurut Kerlinger di tahun 2004 mengatakan eksplorasi masalah yang baik dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Jadi itu dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang menanyakan. Nah itu. Dan masalah tersebut dapat mengungkapkan suatu hubungan. Ada korelasi antara dua variabel atau lebih. Terkait dengan valid atau tidaknya sebuah riset akan terlihat dari alur hubungan antara marketing problem, research objektif hingga action standar. Jadi ada contoh dari slide ini yang kamu kemukakan. Jadi marketing problemnya yakni segmen pelanggan yang mana yang akan menjadi target pasar pada tahun yang akan datang. Itu marketing problemnya atau permasalahannya. Sedangkan research objektifnya yakni kebutuhan spesifik dari setiap segmen
yang menjadi target pasar. Selanjutnya, kategori dan segmen dari konsumen yang memiliki minat dan daya beli yang tinggi. Itu dari sisi riset objektif. Dan yang terakhir mengenai action standar, yakni jika segmen memiliki potensi kinerja penjualan per tahunnya lebih dari 10.000 unit, maka segmen tersebut menjadi target pasar yang menjadi perhatian utama. Jadi itu menjadi target pasar perhatian utama. Selanjutnya, latar belakang ini berupa deskripsi awal tentang kasus pemasaran yang menjadi objek riset. Jadi kita harus mendeskripsikan apa objek riset kita. Contoh, kalau kita ingin membahas mengenai pemasaran dalam bidang obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya, kita akan bahas di latar belakang ini. Kita harus deskripsikan. Di latar belakang ini terkadang kita mengambil cakupan secara general, secara umum. Jadi umum, luas dulu, mungkin skopnya dari sisi dunia kah, dari sisi nasional, permasalahan tersebut, baru diturunkan spesifik dan spesifik. Selanjutnya dari langkah kedua, yakni tujuan riset. Jadi merupakan rumusan tujuan riset yang dimana hasil dari eksplorasi awal dan pembatasan kasus pemasaran yang baiknya dijelaskan item per item. Jadi nanti pada saat kedepannya adik-adik melakukan penelitian dan mungkin kedepannya nanti untuk skripsi, ini tujuan riset ini atau tujuan penelitian itu dibatasi. Seperti saya katakan tadi, ini dibatasi karena kenapa? Nanti akan meluas kalau tidak dilakukan pembatasan. Ini terdiri dari beberapa poin-poin. Yang ketiga, studi pendekatan. Jadi berisikan pendekatan literatur atau konsep-konsep pemasaran yang berkaitan dengan kasus pemasaran dan tujuan riset di atas. Jadi pendekatan studi ini akan membantu periset dalam menentukan metode riset yang tepat. Jadi studi pendekatan ini kita bisa mencari teori-teori yang berkaitan dengan riset kita. Contoh tadi dalam pemasaran kosmetik atau pemasaran dan obat-obatan dan lain sebagainya, kita mencari teori-teori yang relevan. Karena kenapa? Teori inilah yang mengantarkan kita memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, itulah tadi materi yang kami bahas pada kesempatan ini mengenai metode riset. Saya ingin mengevaluasi pertemuan pada hari ini. Saya akan bertanya ke beberapa mahasiswa. Yang pertama terkait teknik eksplorasi masalah pemasaran menjadi objek riset. Saya, Pak. Oke, silakan, Dek. Baik, perkenalkan nama saya Arpal. Baik, Pak, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan atau teknik untuk memecahkan masalah. Yang pertama itu ada yang dinamakan brainstorming. Brainstorming ini adalah untuk mengumpulkan ide, di mana di brainstorming ini kita membuat bahan diskusi yaitu dengan 2-4 orang. Nah, yang dipandu oleh moderator. Nah, tujuannya itu agar pembicaraannya itu lebih fokus. Nah, dari brainstorming ini kita mendapat pemahaman yang berbeda dari setiap orang untuk menambah pemahaman kita terkait permasalahan. Nah, yang kedua itu ada studi kasus. Studi kasus ini kita melihat permasalahan yang terjadi juga di perusahaan lain, kemudian permasalahan yang terjadi di perusahaan kita sendiri. Nah, studi kasus ini kemudian kita bandingkan permasalahan-permasalahan tersebut agar kita bisa memecahkan masalah. Nah, yang ketiga itu ada yang dinamakan wawancara dengan para ahli. Wawancara dengan para ahli ini kita mengundang orang-orang yang sudah berpengalaman atau orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, kemudian kita wawancarai. Nah, para ahli ini akan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Yang keempat itu ada yang dinamakan fishbone atau diagram tulang ikan. Nah, di diagram tulang ikan ini atau alat gambar tulang ikan ini untuk memecahkan masalah atau memetakan masalah-masalah tersebut. Nah, yang terakhir itu Pak ada yang dinamakan 5 why atau bertanya beberapa kali untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Oke, terima kasih Adinda Arpa atas jawaban mengenai teknik eksplorasi masalah pemasaran. Selanjutnya, karena sudah ada salah satu yang memberikan kesimpulan atau evaluasi pada kesempatan hari ini, saya minta satu orang lagi, saya akan bertanya mengenai tata cara penyusunan proposal riset. Ada yang bisa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan, Dek. Baik, saya Mas Riani. Jadi
untuk menyusun proposal riset ada beberapa aspek proposal yang perlu dipersiapkan dalam menyusun proposal riset, Pak. Jadi di sini itu ada 7. Pertama yaitu latar belakang. Nah, pada bagian ini berisikan deskripsi awal tentang kasus pemasaran yang menjadi objek riset. Kedua yaitu tujuan riset. Nah, pada bagian ini berisikan rumusan tujuan riset hasil dari eksplorasi awal dan pembatasan kasus pemasaran. Ketiga yaitu studi pendekatan. Pada bagian ini berisikan pendekatan literatur atau konsep-konsep pemasaran yang berkaitan dengan kasus-kasus pemasaran dan tujuan riset. Keempat yaitu sumber data dan metodologi riset. Pada bagian ini berisikan sumber data yang akan dieksplorasi dan jenis metode riset yang akan dipergunakan. Kelima yaitu analisa riset. Pada bagian ini berisikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pemasaran berdasarkan tujuan semula. Keenam yaitu jadwal riset. Pada bagian ini berisikan jadwal kerja riset yang direncanakan sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki. Terakhir yaitu estimasi budget riset. Nah, pada bagian ini estimasi budget riset yaitu pengadaan riset dapat secara rinci atau nominal total budgetnya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Adinda Mas Reni. Tadi sudah dijelaskan tadi mengenai penyusunan proposal riset, dan saya rasa jawabannya sudah mengena, dan itu merupakan kesimpulan atau evaluasi akhir pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kami akan mencoba menyimpulkan beberapa headline atau materi-materi yang penting pada pertemuan hari ini. Yang pertama, pentingnya metodologi riset. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan metodologi itu harus tepat. Karena kenapa? Hasil riset dapat menjadi bias dan tidak valid kalau tidak kita perhatikan metodologi ini. Selanjutnya, yang kedua, langkah utama dalam riset pemasaran. Jadi langkah utama yang pertama itu merumuskan tujuan risetnya. Selanjutnya mengenai teknik eksplorasi masalah. Dan yang ketiga, bagaimana penyusunan proposal riset. Selanjutnya mengenai tim dan pelaksana riset. Jadi tim dan pelaksana riset ini diperlukan yang namanya interviewer, data analisis, dan project manager. Dan yang keempat, yang paling penting, mengenai timeline riset. Jadi timeline riset ini berisi alokasi waktu dan anggaran. Jadi timeline riset dan RAB, rencana anggaran belanja. Ini mengenai anggaran. Jadi alokasi ini kita akan mencoba menelaah waktu-waktu pelaksanaan riset, mulai dari pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, dan pekan keempat. Jadi kita melakukan pembatasan supaya riset kita tidak terlalu lama dan menghasilkan riset yang tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dari sisi anggaran, begitu pula kita perlu melakukan analisis anggaran, itu meliputi biaya desain, administrasi, dan honor interview. Terkadang kita akan memberikan honor. Dan yang kelima, yakni jenis riset. Ada 2, yakni standar riset. Jadi kasusnya umum seperti riset kepuasan pelanggan. Ini riset kepuasan pelanggan paling sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar itu terkadang untuk meneliti loyalty pelanggan itu melakukan riset kepuasan. Dan yang terakhir, customer riset ini yang termasuk yang kelak kita akan lakukan, yakni lebih kompleks dan memerlukan perhatian mendetail. Ini dari sisi akademis. Mungkin itu kesimpulan dari pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, dari adik-adik, teman-teman adik-adik mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika dalam pertemuan hari ini banyak kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi